Halo guys, welcome back to channel Andrian Nurhiman bukan Andrian Nurhiman, Andrian NH official. Ya, kemajangan NH tuh Nurhiman, Andrian Nurhiman Wahyu Nugraha ini panjangnya. Tapi the favorit ini tak ngaran aingnya. Baby fuck me baby. Kali ini gua ditemenin tetap sama si J Beok, kayak kakak sih dia mah yang nggak bisa bahasa Sunda nih ya. Terus gue ditemenin sama siapa? Asep sama Eri. Bapak Erian lah. Kebetulan gue mau podcast kali ini tentang cleaning service karena di sini ada pakar cleaning service. Kayaknya seru sih buat anak-anak cleaning service, terutama anak-anak cleaning service. Tonton video ini, jangan baper, jangan apa-apa karena ini motivasi. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kalian. Amin. Ya Rabbal. Amin. Pak, sharing kayaknya ini mau podcast apaan sambil ngopi-ngopi. Ya, dia juga nanya ada. Jadi podcast sinden tak? Sinden. Nya ya paling ageng tapi itu jadi masalah. Udah, lu sebagai orang awam kan Jay? Awam apaan? Awam tentang dunia dari Pak Eri dan Pak siapa ini? Tentang cleaning service gitu ya? Yo. Berarti kita ada pakarnya, ada orang awamnya, kita tanya-tanya tentang dunia cleaning service. Dan jangan di skip videonya, tontonin terus karena dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin karena subscribe itu gratis bro. Dan jangan lupa ini juga punya channel namanya J Beok TV dan Asep juga punya channel. Jangan lupa subscribe teman-temannya Andrian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share sebanyak mungkin. Channelnya siapa? Apa namanya teh? Juliandi. Dan ada lagi Pak, buat anak bapak itu siapa namanya Pak? Irvi. Nah, Irvi doang ya. Nanti di deskripsi ada Winter Slaughter. Nah, itu namanya. Di deskripsi ada, terus nanti adalah di bawah nanti di tayangnya. Udah kita lanjut videonya. Jadi gini Pak, tentang cleaning service nih. Kan sekarang tuh lagi musim coronanya sebenarnya. Belum selesai wainya corona. Tahu kapan? Si corona teh di mana tuh asalnya? Apa mana di mana asalnya corona teh? Apa sih? Berapa? Ngomong di sebelah Sunda. Jadi gini Pak. Sekarang itu cleaning service yang saya tahu banyak yang bilang apa cleaning service tuh arti kata cleaning service ya Pak apa Pak? Cleaning service itu ya semacam orang ya juga pembokat gitu ya. Oh, pembokat. Kalau di rumah itu pembokat pembantu rumah tangga gitu. Cuman kalau di bahasa Umum. sekarang itu cleaning service operasional. Itu elit. Oh iya. Oh ada bahasa elit bro. Ada bahasa elit anjing. Ngerinya cleaning service kayak bahasa elit. Terus apa bedanya Pak cleaning service sama OB? Tuh kan ada yang nyebut ada OB, ada cleaning service yang kayak gitu kan. Apa bedanya sih? Pengen tahu. Kalau untuk cleaning service sama OB itu sebetulnya sih mendekati ya. Kalau cleaning service selama dia di operasional dia membersihkan item-item yang ada di situ kayak meja, kan, lantai, umum kayak gitu ya. Kalau untuk OB kan istilahnya dia fokus buat data aja, data kayak fotokopi, gitu, ekspedisi. Nah itu masuknya OB gitu. Office boy. Jadi anak-anak sekarang tuh Pak bukannya kayak yang down karena cleaning service tuh dengan arti bahasa Aku jarum super. Endorse. Ya. Jangan lupa guys, aku jarum super. Lanjut guys. Ya. Jadi arti bahasa ada yang bilang apa sih tukang bebersih, karena tukang apa cleaning service tuh jorok maksudnya tuh, tapi dalam arti tuh bebersih tuh mulia kan Pak. Nah
gimana sih caranya supaya anak-anak tuh nggak down dengan arti kata non OB cleaning service gengsi, kan ada orang yang gengsian yang gitu, supaya bisa meningkatkan dan percaya diri buat anak-anak cleaning service tuh caranya buat motivasi gitu. Motivasi buat anak-anak cleaning service tuh ada solusinya nggak Pak buat supaya tidak supaya pede mereka, malu. supaya Tidak malu dengan tidak malu dengan pekerjaannya kayak gitu Pak. Ya kalau obatnya mah gimana ya? Iya gimana ngejawab Nah ini ini. Bapak Asep Lumayan. sama juga pakar cleaning service, boleh disebutin nama kerjanya Pak? Jangan ya. Ditut aja skip nanti. aja. Pokoknya mah dia pekerjaan jadi pengawas di rumah sakit, Suatu perusahaan. ya suatu perusahaan lah. Gimana Kak? Motivasinya buat anak-anak supaya tidak down dengan keadaan yang ada yang bilang tukang bebersih jorok, pada kenyataannya nggak kayak gitu. Misalkan nggak ada beban, bukan beban ya, nggak ada cleaning service, ruangan apa gedung nggak mungkin bersih kan. Berarti hati yang mulianya dia tuh sebagai kesatu penghasilan dapat uang, kedua ibadah lah, kasarnya ibadah, bersih-bersih kan. Nah gimana sih buat motivasi anak-anak supaya cleaning service tuh tinggi derajatnya, bukan derajatnya, maksudnya tuh supaya anak-anak tidak minder dengan minder dengan pekerjaan sebagai cleaning service. gimana sih caranya gitu? Kalau untuk cleaning service pekerjaannya kan Itu suaranya ada letiknya. Budak, bubuklah. Ini ada tadi kita. ya cleaning service itu sebagai pekerjaan yang kalau misalnya dilihat oleh orang awam itu merendah ya. Jadi dia cuma sebatas cleaning service, kerjaannya Bersih gitu. Bersih. Tapi sebenarnya kalau atau menurut saya mungkin motivasi buat cleaning service Indonesia Dunia lah. Di dunia, kalau menurut saya itu bisa menjadi batu loncatan ya. Bukan berarti kita mengandalkan perusahaan cleaning service, kita hanya sebatas numpang, tapi dari kalau menurut saya sok ambil dulu Skill pekerjaan, Ambil skill. service, karena ilmu itu nggak segampang atau enggak, memang gratis ilmu, Ya. kita mempelajari seperti apa. Nah, itu motivasi buat anak-anak lurus aja, nggak boleh Kudu pede gitu intinya. jangan sampai malu cleaning service. Bahkan cleaning service itu kerjaan yang paling utama ya, kalau misalnya gedung-gedung lain yang kita itu kayak sebagai artis Ya sebenarnya sih ditolong oleh orangnya. yang paling Ngelobian, contohnya orang. Nah, jadi caranya tuh biar orang-orang nggak pede lagi sweeping kayak sapu-sapu, sweeping tuh sapu-sapu, terus supaya nggak minder dilihat orang, terus supaya pede gitu. Mengalihkannya bagaimana caranya? kalau untuk mengalihkan atau menghilangkan percaya diri, rasa malu. tapi ya biasa gitu, jangan sampai dipikirin, kan kita dari pertama masuk atau melamar kita udah siap segalanya. Oh iya. Kita training dulu. Kalau misalnya anaknya belum bisa menjalankan pekerjaannya di cleaning service, memang dia merasa dia bersihin ruangan direktur atau ruangan perawat lain, Ya, pasti dia merasa malu nggak pede lah. karena dia belum pernah masuk ke dunia Ya. cleaning service. Itu Tapi kalau misal ya kalau misalnya udah keterbiasaan atau setiap hari udah jadi kerjaan kita kan, enggak sih buat saya, jadi nggak akan ada kata-kata aduh malu. Dan mungkin ya kalau misalnya udah di proses yang paling utama, segala hal juga pasti ada pembelajaran ya. Jadi ya segampang atau enggak Serendah. dilihat orang. Nah, buat anak-anak cleaning service, tonton terus channel Anden Official, kita bahas cleaning service lanjut lagi. Jadi
Pak, misalkan nih kita kerja di suatu perusahaan cleaning service, emang cleaning service bisa menghasilkan lagi di luar tanpa kita kerja di gedung itu, terus di luarnya ada penghasilan lain nggak? Ya kalau orangnya inisiatif aktif gitu ya, jadi sebetulnya ini bukan melanggar gitu ya, bukan melanggar Jam itu kerja. jam luar kerja, jam kerja itu kalau misalkan kitanya aktif, pinter gitu ya, istilahnya siapa sih yang sekarang nggak butuh uang gitu. Iya benar, apalagi musim sekarang kan Pak, Musim corona kan. Alhamdulillah itu sebetulnya di cleaning service itu banyak juga ya penghasilan selain dari yang penghasilan per bulan gitu. Iya. Cuman kalau di luar ya kita ada lah inisiatif gitu kan, ada yang nawarin gitu, nawar ya misalnya pembersihan rumah, pembersihan gedung itu di luar jam kerja. Oh ya, intinya relasi kadang ada yang ya intinya gini, kalau misalkan kita begitu masuk di area ya itu baik lagi rasa malu gitu ya, pas susah kalau di service nggak bakal lama ya. Intinya satu yaitu percaya diri lah, banyak ngobrol gitu kan sama klien, itu rezeki lumayan gitu, bisa nambah buat uang jajan lah ibaratnya gitu ya. Money taman uang selingkuhan cenah. Uang tahu lu uang selingkuhan? Lu istri 2, cara ngebagi waktunya gimana? Gua harus banyak belajar kalau Jadi guys isinya 2 Sumatera ngomong dia. ya kagak laku lagi. Terus dia kalau misalkan lu pengen hubungan kayak Biologis biologis, gampang bro, yang satu lagi praktek, gue lagi video call aja. dengan bahas itu dia ngecok. Yang bahas Nah. semua. Kayak gini, gua mau bahas tentang lo, bukan maksudnya bahas tentang cleaning service sebagai lo orang awam, gimana sih tanggapan lo buat cleaning service tuh, yang kerja di cleaning service? Buat tanggapan lo? Tanggapan gue untuk cleaning service, sebenarnya dari satu perusahaan itu sangat butuh orang yang untuk membersihkan suatu gedung atau perusahaan tersebut. Jadi untuk orang-orang yang di luar sana, jangan pernah memandang sebagai cleaning service itu pekerjaan yang sangat rendah. Karena mereka itu sangat berguna, karena tanpa cleaning service kebersihan itu kan nomor 1 guys. Iya bener lah, jelas gitu. jelas bener. Misalkan lu juga kan, misalkan muka nggak bersih, tuh sekarang nggak bersih kan kelihatannya jelek. Coba kalau dikuru tuh kelihatan cakep, ganteng kan, bener nggak? Tapi gua guys udah punya istri 2. Ya gua Untung kalah. diakui agama pak. Iya jujur gua kalah. Gua pacar juga 1 bro. Diakuin pacar. Itu juga nggak tahu diakuin, nggak tahu enggak gua sebagai pacarnya. Maka kasihan jadi gue. Kagak laku. Padahal ganteng dengan gua. Yaudah, topik lagi. Terus lanjutin. Posisi gua nih. Nah jadi menurut gua untuk orang-orang yang di sana, jangan sampai menjudge atau jangan sampai memandang sebelah mata sebagai pekerjaan cleaning service, karena tanpa mereka lu semua apa? Benar nggak pak? Oke. Jadi jangan sampai cleaning service gitu kan? Ya. Besok Pak lanjut dulu, mau ke toilet dulu Pak. Ngobrol pakai. Ngobrol dulu. Iya. Gitu pak. Untuk selanjutnya guys, Bapak ini di perusahaan sebagai apa pak? Oh, ini ngomongnya dari dulu aja. Dari pertama pak. Dari pertama dulu, yang alhamdulillah ya sampai sekarang ini saya belum pernah masuk di istilahnya terutama saya sebutkan di bangunan lah, nggak kuat 2 minggu. Setelah di 2 minggu itu ya ada yang agak di bank ini sebagai office boy yang tadi ditanya Lama sama ya? si Kang Andrian tuh bedanya apa gitu. Saya masuk dulu di office boy sebagai office boy di bank, ada salah satu bank di Jalan Bogor itu 2 tahun
2 tahun luar biasa, perpanjangan kontrak vendor ke vendor ya kita nggak kepake lagi, sebagian ke bawah. Aneh namanya sistemnya sistem dulur gitu, sistemnya aneh, jadi sistem kekerabatan gitu. Jadi siapa yang di situ yang isanya yang deket-deket lah yang diambil ya, makanya harusnya kan bisa objektif ya. Ya harusnya sih Pak gitu. objektif sih. Jadi Mau dia saudara apa bukan, kalau misalkan kepake ya udah bikin aja maksudnya tuh. Itu mah nggak apa-apa lah Ya ya, ada hak masing-masing lah. masing-masing. Cuman kita di sini di cleaning service ya menonjolkan rasa percaya diri, yaitu skill kan, skill sama ilmu, dikarenakan ya itu yang paling diutamakan di cleaning service. Sampai masuk ke beberapa perusahaan lah, sampai ada di perusahaan yang sekarang udah nggak ada, udah ganti. Sampai ke Surabaya, Solo pernah. Betul. Keren. Ngejar karir gitu, ngejar Wah, karir ya, nice. sampai pasti ada pengorbanan, mau sukses itu ada pengorbanan. Iya. Tinggalin keluarga gitu ya, dia menjual motornya sendiri. Ya nggak jadi masalah Pak, Semuanya. nggak apa-apa. Kita flashback ke belakang buat di Flashback. flashback ke belakang, nggak jadi masalah. Nanti juga Andrian pasti flashback ke belakang adalah apa tentang cleaning service, karena gua besar di cleaning service. Ini pertama yang ngajarin Bapak Rianwar sama Bapak Asep. Terima kasih atas pembelajarannya selama gua kerja di cleaning service selama berapa tahun ya, hampir 5 tahun setengah 6 tahun lah gituan. Gua udah menghasilkan Anak. anak Oh, anak. bukan anak menghasilkan berbagai macam money gitu. Dari perusahaan-perusahaan yang lain, terutama rumah dokter, gedung, hotel, apartemen, nah kayak gitu. Kalau kita mempunyai skill ya kita tunjukin buat anak-anak cleaning service. Mau terjun cleaning service ya terjun sekalian, ulah kagok bahasa Sunda nama, gak usah tanggung-tanggung maksudnya tuh kayak gitu. Nah terus kalau dari cleaning service kita punya penghasilan, emang benar kita punya penghasilan dari luar pekerjaan, maksudnya asal jangan ganggu jam kerja aja. Contohnya kayak gini, saya punya skill, kita tawarin, lu ngapain sih, ini bego banget tuh di situ, Deket gini aja nggak boleh emang. jelek banget. Nah jadi kayak gini, jadi pohon dari urang, lupa lagi gua. Gimana tadi? Sampai mana, Ustaz? Nah jadi buat cleaning service gua punya skill, tunjukin lah, tawarin kayak ke rumah dokter, GC toilet, GC kaca, GC wastafel, GC lantai, scrubbing, washing ya kayak gitu. Kita tawarin, gak usah malu, sumpah gak usah malu, jangan malu lah. Karena ya pertama malu, emang saya juga pertama malu, cuman supaya bisa menghasilkan money itu emang susah sih. Tapi kalau misalkan nekat suatu orang ya lihat di mentalnya sendiri sih, satu mental. Nah saya juga pernah kerja di cleaning service tahun berapa ya, 2016an lah, 2016an saya kerja di perusahaan. Pak, ini jadi curhat Pak, nggak apa-apa ya? Yes. Curhat. Enggak, beneran. Enggak beneran, ini beneran Pak. Gue tuh aja kerja di cleaning service, tabok gua. Jangan tunggu aku itu kamera di sana. Oh iya. Jadi gini, 2016 gue kerja. Pernah sih keluar sekolah, gue kerja di steam motor, lu tahu sendiri steam motor. Gue Pak pernah dikerja di steam motor, terus di apotik, terus jadi terakhir kuli panggul sebelum gua kerja di cleaning service ya. Di pasar baru ya. Kulit panggulnya. Sih bukan. Di mana? Kuli panggul bangunan Pak, bangunan. Kuli bangunan maksudnya tuh. Ya kuli bangunan gua pernah, makanya dulu sempat ngalamin muka hitam, muka lu Jay. Sekarang alhamdulillah gua kerja di cleaning service. Bukannya bersih gedung, muka semua juga kerawat, alhamdulillahirobbilalamin. Buktinya sekarang gua pacar punya 6 bohong anjing. Tapi bohong Nah balik lagi, udah kerja masuklah ke cleaning service 2016.
kata gitu. Emang sih apa sih cleaning service tuh? Gua baru paham loh jadi di sana. Oh ternyata gini. Gua sampai diajarin lah gimana caranya dusting. Elit loh, cleaning service tuh elit bro. Dusting lu tahu nggak dusting? Itu udah bahasa ya. Bisa. Dusting. Atau Ya makanya lu masuk dulu cleaning service baru tahu lu. ya, makanya dijelasin di Ya, channel ini. nah, kayak dusting, sweeping, mopping, diajarin gua dari pertama ya bahasa Inggris lah. So what's up bro, yang kayak gitu. Is nah terus diajarin cleaning service lah sampai beberapa tahun, sampai tim leader lah nyampe karena berkat beliau Bapak Eri sama Pak Asep. Ya terima kasih banyak atas ngajarin semua hal berbagai macam cara. Udah bisa nge-GC, udah bisa nge-GC rumah dokter, gedung, apartemen yang kayak gitu. Alhamdulillah udah bisa menghasilkan uang lah pokoknya mah. Tapi bro belum merasa, gue belum pernah ngerasain gitu. Kan itu jauh bro, lu kan di Sumatera dulu. Lihat mau ngasih bisa transfer. Gue yang kerja, lu yang enak. Banyak ngucapin terima kasih karena berkat beliau sampai sekarang gue nggak akan bisa seperti ini. Gue udah alih profesi. Sekarang saya Pak kerja di suatu rumah sakit. Sekarang saya bagian dulu kerja pertama ya emang di rumah sakit jadi koordinator Pak selama 4 bulan. Mantap. Dari selama 4 bulan langsung ngelamar, langsung diterima koordinator. Karena apa koordinator? Karena punya sertifikat Pak. Cleaning service itu sekarang udah diakui oleh negara, bahkan di Arab Saudi cleaning service itu paling atas bro, Dibutuhkan. sangat dibutuhkan. Yang sertifikat. Ya jadi jangan malu buat anak-anak cleaning service karena di sini kita udah diakui oleh negara. Dan kita sekarang udah punya sertifikat. Misalkan nanti 2000 berapa ya? Ya tahun selanjutnya kita seleksinya pakai sertifikat loh. Terus jangan harap bisa seenaknya masuk ke dunia cleaning service karena kita seleksinya nggak gampang. Sumpah saya juga dulu masuk cleaning service nggak gampang, maksudnya tuh di training ya segala macam. Apalagi ngomongnya bahasa Inggris, nyata bisa bahasa Inggris orang teh di titik bahasa umum bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah dengan tekun keyakinan bisa, pengen bisa, ya alhamdulillah sih. Niat ketekunan gua alhamdulillah bisa. Basic bahasa Inggris apa dan itu bisa. Terus apa lagi ya dengan berkat beliau bisa seperti ini. Saya udah sekarang kerja di rumah sakit ada pemerintahan Pak. Alhamdulillah sekarang saya di dunia forensik, PMJ sama tim COVID. Kita pegang 3 alhamdulillah sih masuk koordinator rumah sakit 4 bulan langsung ditarik Pak. Jadi apa? Tersangka. Di dunia forensik sama dunia PMJ sama dunia COVID-19. Nah, itu Pak. Nah, lu mau tanya-tanya lagi nggak tentang cleaning service? Sudah jelas untuk gua. Ada pakarnya gitu. Sudah jelas lah. Jadi sebenarnya yang cilik sih orang gua pertama dunia cleaning service apa gimana pengen nangis Jay, banyak Keluh kesah. Keluh kesah gua waktu di dunia cleaning service Jay, ada pahit, ada peher, nggak tahu peher, nggak usah tahu lu peher, ada pehernya, ada pahit peher. Ya ada suatu momen ya apalagi kan dunia cleaning service kayak darah muntah kan, tapi kita kerja dengan ikhlas ya legowo lah. Kita pemikirnya kerja ibadah ya dibayar gitu. Jadi kita bisa ambil ilmu di sananya bahwa ini tuh gampang maksudnya dengan keyakinan diri sendiri, maksudnya kayak gitu kan. Apalagi ada yang tabrakan yang gitu kan tetap cleaning service kan apa darahnya kan, tapi dengan keyakinan kita mau kerja keras dengan ketekunan mudah-mudahan itu bisa menghasilkan uang dan sukses. Coba ada masukan lah. Nah, terakhir nih ada masukan nggak buat teman-teman cleaning service supaya tidak down buat mengerjakan pekerjaannya biar tidak dipandang sebelah mata sama orang? Gimana sih motivasinya buat ke anak-anak cleaning service itu Pak?
apa bapak mangga satu-satu aja inisiatif yang enggak biar enggak down anak-anaknya, biar enggak dipandang sebelah mata, supaya apa semangatnya naik gitu Pak buat anak-anak. simpel buat inisiatif Simpel. buat semua. Kalau misalnya mau bekerja tenang, nggak ada gengsi atau nggak bawa hutang. Itu guys, itu benar oke. Nah, Itu ini intinya. ada cerita juga. Ya, kan. gimana Nanti cerita, gini, gimana? Ada cerita. nih masalah utang jadi nggak singgung. gue juga punya hutang. Apa semua orang pasti punya hutang. Itu mah emang udah umum lah ya. Umum lah. Tapi yang menyakitkan gitu ya. Jadi Ada cerita. bener. Cerita sedikit tidak nggak apa-apa. Sedikit ya. Jadi masalah yang ini yang disebut menyakitkan ini. Jadi batu nu boga hutang urang dulu ya gitu ya. Ketemu aja Pak. Bener jadi ketumuan buntut dong ya. Kan emang saya kan di sini sebagai istilahnya atasan lah ya, Atasan, ya. yang pegang proyek lah gitu. Oke. Jadi setiap bulan itu jadi nurut ke saya gitu. Jadi ketemuan gitu. Ketemuan buntut bangun jadi. Tukang warung sih jalan-jalan gitu diharap. Lagi Lagi gitu teh. Sebenarnya itu lah ya. Pak Asep lah. Pak Asep nih ya. Masalah hutang jadi nyinggung gitu. Oh, lanjut nih. Lanjut aja gimana. Panjang nih. Kasihan buat lihat nih buat anak-anak juga kalau misalkan udah gajian lah, bukan motivasi ya, ingatlah ke apa Hutang, coy. ke hutangnya. Bentar gua mau ngumpul lagi. Lanjut ya. Wah, gitu guys. Jadi intinya jangan banyak utang lah ya, biar kerjanya tenang ya. Itu menghancurkan semua. Bahkan sampai bisa menghancurkan rumah tangga. Iya betul. Itu sampai ada yang ya istilahnya yang sampai ada ya konflik di rumah tangga gitu ya. Gara-gara ya emang sih gaji cleaning service itu kan gini kan jadi kanan Rian jadi Ya, gaji cleaning service itu kan sesuai kontrak gitu. Ya. Jadi kalau untuk di Bandung kan khususnya UMK tuh Ya. jadi dia mereka nerima itu UMK cuman di klien ini beda-beda gitu. Ada yang UMK, ada yang di bawah standar UMK gitu. Ini yang kasihan yang di bawah standar UMK gitu kan. Ya kumanya dan dia yang namanya utang mah semua lah gitu ya. Semua gitu cuman balik lagi ke kita. Ya kalau misalkan kita bisa meminimalisir gitu penghasilan dengan pengeluaran lah gitu ya. Begitulah. Kembali lagi ke masing-masing sih gitu. Kesadaran masing-masing kita berani berbuat, Berani tanggung jawab. kan gitu. Ya, benar. Kita ngutang berarti berani bayar. Iya benar Pak. Gitu sih. Jadi ini punya cerita ada nih Pak dulu pas jadi pengawas. Nah gini nih, ini bukan nyindir, tapi ini bukan nyinggung juga. Jadi gini, kan taulah gaji nggak UMK, terus dia jarang kerja, bukannya disuruh kerja tuh bukannya, ih naon sih si Bapak Andrian tuh ditawai padahal gaji orang, maksudnya kasihan gaji kecil, maksudnya di bawah UMK, terus dia nggak kerja, kepotong apa kan kayak gitu kan, maksudnya tuh bukannya nyuruh kerja, bukannya apa-apa, dalamnya tuh kasihan loh, lu tuh gaji dengan segitu terus punya istri anak emang mau cukup, apalagi nggak kerja maksudnya dipotong-potong kan, ada perusahaan yang motong yang gitu maksudnya dari bidang perusahaan nggak dibayar, maksudnya nggak kerja kan, kasihan maksudnya tuh kayak gitu Pak. Jadi bukan nyinggung bukan apa, jadi motivasi lah buat anak-anak service, semangatlah buat kerja karena penghasilan bukan orang lain yang nerima, diri sendiri nerima gaji diri sendiri, yang rugi yang enak bukan orang lain, diri sendiri loh. Lanjut barusan apa dari Asep apa udah segitu buat motivasi buat anak-anak. Motivasinya rajin Ya. banyak terlalu Sungguh terlalu. jangan banyak izin, serius kerja. Kita nyari kan buat dapat kerjaan. Punya kerjaan kita malas, itu yang bikin masa depan kita itu down atau ada pencerahan. Nah itu jangan banyak pikiran. Kalau loba pikiran kalau nama bebas kamu ada pikiran dia bisa jadi gelo yang waras deh tapi hese Tapi dah hutangmu tadi pikiran, ambil yang pikiran. Iya benar.
Udah Pak, lanjut Pak. Sekarang kita buat Bapak motivasi buat anak-anak kayak gimana sih supaya bisa supaya nggak down, supaya semangatnya lebih naik tinggi gitu Pak. Ya kalau buat dari saya gitu dulu gitu, satu sih intinya jujur ya, jujur ya, kita mau apa adanya aja gitu. Dan artian apa adanya itu ya kita udah keadaan seperti ini. Dan apalagi kan kita lihat dari kan kebanyakan Kang Andrian yang sekarang itu ada paket C gitu. Oh iya, Kadang cleaning service itu maksimal itu kan ada yang SMA, SMP gitu kan. Tapi begitu saya lihat di sortir lah ibaratnya sortir pas begitu ngelamar tuh itu kebanyakannya SD kan, ya, SD sama SMP. Tapi saya selalu rekrut gitu. Dari dulu saya pengen anak ini yang nggak bisa menjadi bisa lah. Salut saya buat Bapak. Ya, jadi contohnya inilah nih anak-anak saya nih, yang seharusnya sekarang udah punya nilai gitu, nilai tinggi lah. Amin. Jadi apalagi yang udah bersertifikasi nih, ini anak-anak ini ya anak-anak saya itu. Dan di cleaning service itu sebetulnya bisa nego. Kemudian ya kita pindah di perusahaan itu, kita kalau udah punya skill dan sertifikat itu udah bisa nego. Jadi tinggi lah harganya, tinggi buat bayar tinggi gitu. Jadi punya harga jual Pak ya. Harga jual gitu. Jadi Kayak barang antik. bukan main-main lagi. Kadang di cleaning service itu ya dipandang sebelah mata lah gitu ya. Cuman kalau udah tahu tuh di cleaning service saya Kang Andrian nih ya buat semua, saya berdiri dari nol gitu ya. Sekarang aja udah jadi menciptakan mimpi lah ya. Tadinya saya nggak punya motor, bisa punya motor gitu. Sekarang anak udah gede bisa kuliah, cukupan alhamdulillah. Itu berkat biasanya di cleaning service. Jujur saya nggak pernah lagi kerja di mana-mana. Dari awal saya di cleaning service. Jadi I love cleaning service. Tapi cleaning service mantap. Makasih buat motivasinya. Jangan lupa kalau misalnya yang nonton anak-anak cleaning service, motivasinya tadi udah diberikan, udah disampaikan. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang mau rumahnya di GC, gedung, apartemen, apa segala macam, kayak toiletnya mau di GC, lantai, kaca yang seperti furniture lain mau di GC, jangan lupa ada nanti linknya di bawah. Mau lewat WA, IG, apa email, nanti ada emailnya nurhimanandrian@gmail.com, nanti ada ya. Nanti ada di deskripsi, nanti ada. Pokoknya mah nonton terus ya. Udah cukup sekian video kali ini. Makasih banyak Pak Ferit mampir ke rumah Andrian sama Asep, sama lu juga makasih banyak. Sama main-main lah di sini lah. Sering-sering Pak di sini Pak, kita sering-sering. Makasih banyak. Sukses nih. Amin. Asep, Amin. sama nyambung silaturahmi lah. Siapa? Jangan sampai putus. Ya, insyaallah Pak. Udah cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Subrek katanya gitu kan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.